Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggunakan mata kita untuk melihat, menggunakan telinga kita untuk mendengar, menggunakan bibir kita untuk berbicara, menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk bergerak. Dan tentunya ini semua kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi masih di sistem gerak. Kemarin Bapak sudah membahas materi tentang sistem gerak pada manusia, yang terutama mungkin pembahasan lebih ke rangka. Kemarin sudah dijelaskan kenapa ada rangka, apa fungsi dari rangka. Kemudian kemarin juga sudah sedikit disinggung tentang struktur tulang seperti apa yang ada di dalam tubuh kita, sehingga bisa dikategorikan tulang kita ini menjadi tulang yang sangat keras gitu ya, yang sangat tahan dari benturan. Dan komposisi tulang juga kemarin sudah Bapak jelaskan, yang mana kenapa tulang kita keras, kenapa tulang kita kuat. Karena kerasnya tulang kita ini karena disebabkan adanya zat kapur dan fosfor, itu sudah kemarin dijelaskan. Baik anak-anak, nah hari ini kita akan lanjut ke materi tentang sendi ya, tentang sendi. Nah, kita persingkat saja, tapi sebelumnya kemarin mungkin ada tambahan untuk di materi tentang tulang ya, tentang tulang. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi untuk secara garis besar, tulang yang kemarin kita bahas itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang tengkorak, bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua ada tulang anggota badan. Kemudian yang ketiga ada tulang anggota gerak, gitu ya. Kalau tulang tengkorak udah pasti itu bagian kepala, itu tulang tengkorak. Kalau tulang anggota badan itu dari mulai tulang belakang, kemudian tulang dada, kemudian tulang rusuk ya. Mungkin nanti kita akan singgung ya bagian-bagian itu. Kemudian tulang panggul juga itu termasuk di tulang anggota badan. Kemudian yang ketiga ada anggota gerak. Kalau tulang anggota gerak ya jelas berarti tulang-tulang yang digunakan untuk gerak, tangan, kaki gitu ya. Itu masuknya ke anggota gerak. Jadi secara garis besar tulang itu dibagi menjadi 3 ya. Sekali lagi ada tulang anggota badan, tulang anggota tengkorak, tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Nah, sekarang kita akan membahas persendian. Coba kalian pelajari ya, atau secara tidak sadar hari ini ya, kita bisa melakukan aktivitas sebebas mungkin, bisa bergerak semau kita gitu ya, tanpa kita sadari. Kenapa sih kok itu bisa terjadi? Padahal tulang kita sendiri itu tersusun dari zat yang sangat keras gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Apa sih yang menyebabkan kita bisa bergerak bebas ke sana kemari, tangan bisa diangkat, bisa dikebawahkan, kaki bisa melangkah gitu ya. Kemudian kita bisa memutar-mutar kepala. Kok itu bisa terjadi? Nah, itu bisa terjadi karena ada yang namanya persendian. Ya, sekali lagi, itu terjadi karena ada yang namanya sendi. Apa itu sendi? Coba kalian lihat, sendi itu adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Ya. Jadi, sendi ini adalah bisa dikatakan sambungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, kok bisa nyambung gitu, Pak? Kok bisa si tulang ini bisa nyambung dari tulang satu ke tulang yang lain? Coba ada yang tahu kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalau kita amati, misal kita melihat daging ayam ya, daging ayam. Coba lihat daging ayam itu, kalau misal kita makan ayam, dari satu tulang ke tulang yang itu kadang di ujungnya itu ada yang seperti tulang dinamakan tulang rawan. Ya. Atau tulang rawan ini bisa dikatakan bantalannya atau lapisannya, sehingga tulang itu tidak langsung bertemu dengan tulang yang lain. Nah,
tulang-tulang pada persendian ini diikat oleh satu bahan namanya ligamen, ya. Jadi tulang satu dengan tulang yang lain itu bisa nyambung, itu diikat oleh satu jaringan namanya ligamen. Apa itu ligamen? Ligamen ini adalah jaringan ikat yang kuat menghubungkan tulang-tulang pada persendian. Jadi tulang kita bisa nyambung dengan lain itu dihubungkan dengan namanya ligamen. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya langsung saja ketika berbicara persendian ini kita akan membahas peranan yang penting, karena persendian ini mempunyai peran penting di dalam pergerakan tubuh kita. Kenapa? Karena dengan adanya sendi, kaki dan tangan kita dapat dilipat, dapat diputar, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, kalau tanpa sendi akan sulit bergerak, bahkan kita tidak dapat bergerak sama sekali. Memang mungkin ada persendian yang sangat kaku sehingga tidak mungkin nih adanya gerakan. Namun persendian ini yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, anak-anak, coba kalian bisa lihat di sini. Ternyata sendi itu dibagi menjadi 3, ya. Ada yang disebut dengan sinartrosis, ya. Sinartrosis ini sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali, gitu ya. Dia bisa dikatakan sendi mati, ya. Sinartrosis namanya. Itu terdapat pada tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak ini termasuk pada sendi sinartrosis atau sendi mati. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan juga dengan amfiartrosis. Amfiartrosis ini dia bisa digerakkan namun terbatas. Ya. Apa contohnya? Contohnya adalah sendi pada antar ruas tulang belakang. Tulang belakang kita, ya, ruas tulang belakang kita itu salah satu contoh sendi amfiartrosis. Dan yang ketiga ada yang namanya sendi atau dinamakan dengan diartrosis. Diartrosis ini adalah jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas, ya. Itu sendi gerak bisa dikatakan. Jadi kita mau gerak kemanapun itu bebas, ya. Kemudian, nah langsung saja. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sendi. Nah, sendi itu, jenis persendian ini kurang lebih ini ada 5, ya. Ada 5 sendi. Yang pertama kita akan bahas. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru ini dia ini memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah, ya. Jadi kalau sendi peluru ini mungkin kita pernah lihat di dalam sendi peluru ini mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Coba lihat kamu di gambar. Itu ada seperti ujungnya bulat dan di tulang yang lain itu ada seperti tulang yang berongga juga. Nah, sendi peluru ini dia dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contohnya apa? Contohnya sendi peluru ini di dalam sendi lengan atas dan bahu. Jadi sendi peluru ini menghubungkan antara lengan atas kita, ya, tangan atas dengan bahu. Itu dinamakan dengan sendi peluru. Nah, sendi peluru ini sifatnya dia ini sendi antar tulang atau antara lengan atas dan tulang belikat yang bisa digerakkan dengan bebas, ya. Atau contoh lain ada tulang pinggul dan tulang paha, gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama, sendi peluru. Jadi kalau sendi peluru ini kita bisa gerakan ke segala arah. Kemudian yang kedua ada yang namanya sendi engsel. Yang mungkin kalian pernah mendengar engsel, ya, pintu. Nah, kalau engsel udah pasti yang namanya pintu itu geraknya hanya ke mana? Hanya ke satu arah, ya, ke depan dan ke belakang, gitu ya. Jadi gak bisa bergerak ke arah yang lain, ya, kayak gitu. Engsel itu kan kayak gitu. Nah,
Itu juga berlaku di dalam sendi engsel. Apa contohnya? Sendi engsel ini contohnya sendi pada siku dan lutut. Coba kalian gerakkan siku kita sama lutut kita. Geraknya hanya satu arah kan? Gitu ya. Geraknya satu arah. Kemudian yang selanjutnya ada sendi otot. Kalau sendi otot ini salah satu fungsi dari sendi otot ini adalah sebagai poros atau ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah sendi yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Ya, ini sendi putar, ya, sendi putar. Sendi putar ini sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Ya, mungkin kita bisa gerakan leher kita. Nah, itu termasuk pada sendi sendi putar. Kemudian selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana ini adalah pertemuan antar dua tulang yang berbentuk seperti pelana, disebut dengan sendi pelana. Contohnya di apa? Contohnya sendi pelana ini pada pangkal ibu jari. Ya, coba lihat tempat pangkal ibu jari kita. Ya, pangkal itu berarti ujung kan ya, ibu jari kita. Nah, ini adalah sendi pelana. Ya, coba lihat di gambar yang dikasih tanda merah. Ya, itu ada tulang pergelangan tangan atau kapal dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Nah, yang menghubungkan antara tulang pergelangan tangan atau karpal dengan tulang telapak tangan itu adalah disebut dengan sendi pelana. Kemudian selanjutnya ada sendi geser. Ya. Sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan pergeseran antar tulang. Ya, contohnya apa? Contohnya sendi geser ini adalah pada tulang belakang kita. Ya. Contoh sendi geser adalah pada tulang belakang kita. Ya, itu saja mungkin untuk penjelasan yang sekarang tentang persendian, sebelum besok dilanjut sama otot. Dan nanti tugasnya Bapak akan kirim segera ya, jadi ditunggu saja. Dan semoga kalian tidak puas untuk penjelasan Bapak, supaya kalian bisa menggali lagi tentang persendian yang ada di dalam organ tubuh kita. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.